Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di Koki MPEK, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amrul Muhammad, dosen prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Lutfi Muzalifah, mahasiswa prodi MPWNJ angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai keterampilan kepemimpinan yang bersumber dari buku Kepemimpinan Pendidikan karya Syafarudin. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Keterampilan kepemimpinan. Peranan para pemimpin dalam pentas sejarah kemanusiaan dan kebudayaan sangat signifikan dalam menentukan arah dan kualitas kehidupan umat manusia, baik dalam keluarga maupun organisasi dan masyarakat serta negara pada suatu bangsa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh mutu kepemimpinan yang dimiliki orang-orang yang diangkat atau diserai tanggung jawab sebagai manajer atau pemimpin dalam suatu organisasi. Para pemimpin harus memiliki keterampilan dan sifat-sifat yang baik sebagai syarat bagi seorang pemimpin dalam organisasi tertentu. Menurut Overton, ada 3 keterampilan manajerial yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu technical skill, human skill, dan conceptual skill. Yang pertama, technical skill. Technical skill adalah kemampuan untuk menggunakan alat, prosedur, atau teknik bidang khusus. Manajer membutuhkan keterampilan teknis yang cukup untuk menyelesaikan mekanisme pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Keterampilan teknik menyangkut kemampuan menggunakan pengetahuan dan metode serta teknik dan peralatan yang diperlukan untuk menampilkan kinerja yang diharapkan. Hal ini diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Adapun pengalaman seorang pemimpin merupakan basis bagi pengetahuannya yang bisa merangsang intelektualitas dan meluaskan pemahaman tentang para bawahannya dan kepekaan terhadap masalah-masalah organisasi. Yang kedua, human skill. Human skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Manajer membutuhkan keterampilan hubungan manusia yang cukup untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam dan memimpin kelompok. Keterampilan hubungan manusia merupakan kemampuan menjalin kerjasama dengan semua orang dan memahami proses motivasi dalam menjalankan efektivitas kepemimpinan. Stuart Gill dalam Blanchard 1988 berpendapat bahwa seorang pemimpin harus mampu berperilaku, mengarahkan, dan mendukung bawahan dalam melaksanakan tugas. Kemampuan mengarahkan tersebut dapat dilihat dari yang pertama, mengorganisir dan menentukan peranan bawahan. Kedua, menerangkan aktivitas apa yang harus dikerjakan, kapan, di mana, dan bagaimana hal itu dilakukan. Ketiga, memelihara hubungan antar pribadi dengan membuka saluran komunikasi. Keempat, memberi dukungan emosional. 5. Memberi dukungan psikologis. Dan 6. Memudahkan jalan bagi anggota untuk maju. Yang ketiga, conceptual skill. Conceptual skill adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Keterampilan konseptual menjadi syarat mutlak dalam memahami persoalan organisasi yang rumit, sehingga dapat diarahkan semua orang mencapai tujuan organisasi dengan tidak mengabaikan tujuan individu dan pemimpin. Setiap pemimpin harus memiliki 3 keterampilan utama, yaitu keterampilan teknik, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan konseptual. Ketiga keterampilan ini menjadi syarat mutlak bagi efektivitas kepemimpinan seseorang dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin terutama dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan manajerial atau kepemimpinan administratif dalam suatu organisasi atau perusahaan memerlukan ketiga keterampilan memimpin tersebut sesuai dengan posisi atau level kepemimpinannya. Untuk itu, baik seorang manajer perusahaan perbankan, manajer industri, manajer perusahaan besar dan kecil, dan manajer berbagai lembaga pendidikan perlu memenuhi syarat keterampilan memimpin sebagaimana diungkapkan di atas, agar berhasil mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.